Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Luciani, NPM 17175013 dari Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Salam kenal semuanya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai segi empat, yaitu jenis-jenis segi empat, sifat-sifat segi empat, keliling segi empat, dan juga luas dari segi empat. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui standar kompetensinya dulu, yaitu memahami konsep segi empat serta menentukan ukurannya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Yang pertama, memahami sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk menentukan keliling dan juga luas. Yang kedua, menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar yang beraturan dengan menerapkan prinsip-prinsip geometri serta menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan jejer genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan juga persegi. Selanjutnya, kita harus mengetahui indikator pencapaian kompetensinya. Di antaranya adalah peserta didik dapat memahami jenis-jenis segi empat, memahami sifat-sifat segi empat, memahami keliling dan juga luas segi empat, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait dengan keliling dan juga luas segi empat. Bukankah kalian sudah tidak asing dengan segi empat? Lalu, apa itu segi empat? Ya, segi empat adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Selanjutnya, jenis-jenis segi empat, yaitu jejer genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan juga persegi. Untuk lebih lanjutnya, kita akan memahami mengenai sifat-sifat, keliling, dan juga luas dari segi empat. Yuk langsung saja. Yang pertama ada jejer genjang. Apa sih sifat-sifat dari jejer genjang? Jejer genjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama dan sejajar. Di sini, sisi AB memiliki panjang yang sama dan sejajar dengan sisi CD. Sedangkan sisi AD memiliki panjang yang sama dan sejajar dengan sisi BC. Sifat yang kedua adalah pada jejer genjang, sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Di sini, sudut A sama besar dengan sudut C. Sedangkan sudut B sama besar dengan sudut D. Untuk sifat yang ketiga adalah kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah, sehingga panjang AE sama dengan panjang CE, sedangkan panjang BE sama dengan panjang DE. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu mempunyai dua sumbu simetri, dua simetri lipat, dan juga dua simetri putar. Selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai keliling dari jejer genjang. Untuk menghitung keliling jejer genjang ABCD adalah dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya, sehingga AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD. Misalkan panjang AB dan panjang CD adalah A1-an dan panjang AD serta panjang BC adalah B1-an. Maka dapat kita tulis A ditambah B ditambah A ditambah B, sehingga menghasilkan 2A ditambah dengan 2B atau 2 dikalikan dengan A ditambah B. Misalkan di sini panjang AB sama dengan panjang CD yaitu 8 satuan. Sedangkan panjang AD sama dengan panjang BC yaitu 6 satuan. Berapakah keliling dari jejer genjang tersebut? Keliling sama dengan 2 dikalikan dengan A ditambah B. A adalah 8 dan B adalah 6. Maka
Keliling dari cecer genjang tersebut adalah 28 satuan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas dari cecer genjang. Gambar bangun ABCD adalah cecer genjang, sedangkan bangun DEFC adalah persegi panjang. Pada gambar di samping menunjukkan panjang AE sama dengan panjang BF, dan panjang DE sama dengan panjang CF. Luas dari cecer genjang sama dengan luas dari persegi panjang EFCD. Sedangkan untuk luas persegi panjang adalah EF dikalikan dengan FC. Sehingga AB dikalikan dengan DE. AB adalah alas dari cecer genjang dan DE adalah tinggi dari cecer genjang. Ini panjang AB adalah 12 cm, sedangkan panjang DE adalah 8 cm. Maka luas dari cecer genjang tersebut adalah 12 dikalikan dengan 8, yaitu 96 cm persegi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi CD. Sedangkan sisi AD sama panjang dan sejajar dengan sisi BC. Sifat yang kedua adalah semua sudutnya merupakan sudut siku-siku, sehingga didapatkan sudut ABC sama dengan sudut BCD, sama dengan sudut CDA, sama juga dengan sudut DAB, yaitu sebesar 90 derajat. Sifat yang ketiga yaitu kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang, atau kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah, sehingga mengakibatkan panjang AC sama dengan panjang BD. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai keliling dari persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Di sini, sisi AB dan sisi CD sebagai panjang, serta sisi AD dan sisi BC sebagai lebar. Sehingga diperoleh keliling sama dengan sisi AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan TA, atau bisa kita tulis P ditambah L ditambah P ditambah L, sehingga menghasilkan 2 dikali dengan P ditambah L. Misalkan di sini panjang AB adalah 24 cm, sedangkan panjang BC adalah 16 cm. Maka keliling dari persegi panjang tersebut adalah keliling sama dengan 2 dikalikan dengan panjang ditambah lebar, sehingga menghasilkan 2 dikali dengan 40, sehingga menghasilkan 80 cm. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas dari persegi panjang. Ada berapa kotak pada gambar di samping? Jika dihitung pada persegi panjang ABCD, ada 15 kotak, yaitu dari sisi vertikal ada 3 kotak dan dari sisi horizontal ada 5 kotak, sehingga dapat diketahui luas gambar di samping adalah 15 kotak. Luas sama dengan panjang AB dikalikan dengan panjang AD, atau luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Misalkan di sini terdapat persegi panjang ABCD dengan panjang AD adalah 8 cm, sedangkan panjang AB adalah 16 cm. Maka luas dari persegi panjang tersebut adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 16 dan lebarnya adalah 8, sehingga luas dari persegi panjang tersebut adalah 128 cm persegi. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai belah ketupat. Di sini terdapat belah ketupat ABCD. Untuk sifat-sifatnya yang pertama, setiap sisi-sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC.
sama panjang juga dengan sisi CD dan juga sisi AD. Untuk sifat yang kedua, yaitu kedua diagonalnya merupakan sumbu simetris. Diagonal dari belah ketupat ini adalah garis AC dan juga garis BD. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga, pasangan sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama besar dengan sudut C, sedangkan sudut B sama besar dengan sudut D. Untuk sifat selanjutnya adalah kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang, sehingga mengakibatkan AO sama panjang dengan CO, sedangkan BO sama panjang dengan TO. Selanjutnya, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, yaitu AO saling berpotongan dan tegak lurus dengan BO, sedangkan BO juga berpotongan dan tegak lurus dengan CO. CO sendiri saling berpotongan dan tegak lurus dengan DO. Selanjutnya yaitu DO saling berpotongan dan bertegak lurus dengan AO. Sifat yang keenam yaitu sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180. Jadi, jika ditambahkan antara sudut A dan sudut B akan menghasilkan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B jika ditambahkan dengan sudut C akan menghasilkan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut C jika ditambahkan dengan sudut D akan menghasilkan 180 derajat, dan juga jika ditambahkan antara sudut D dan sudut A, yaitu besarnya 180 derajat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai keliling dari belah ketupat. Keliling belah ketupat adalah dengan menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Keliling belah ketupat ABCD sama dengan sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan CD dan juga ditambah dengan AD. Jika panjang sisi belah ketupat adalah A satuan, maka dapat kita tulis keliling sama dengan sisi AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD, yaitu A ditambah A ditambah A ditambah A, sehingga menghasilkan 4A. Misalkan di sini sisi-sisi dari belah ketupat adalah 12 cm. Maka berapakah keliling dari belah ketupat tersebut? Keliling sama dengan 4 dikali A sama dengan 4 dikalikan dengan 12, sehingga keliling dari belah ketupat tersebut adalah 48 cm. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat sendiri adalah setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Misalkan di sini AC adalah diagonal 1 dengan panjang 24 cm. Sedangkan BD adalah diagonal 2 dengan panjang 20 cm. Maka kita masukkan ke rumus, sehingga setengah dikalikan dengan 24 dikali dengan 20 menghasilkan luas dari belah ketupat adalah 240 cm persegi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari persegi. Persegi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sama panjang juga dengan sisi CD, dan juga sama panjang dengan sisi AD. Untuk sifat yang kedua, keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Sudut A adalah 90 derajat,
sudut B adalah 90 derajat, sudut C dan sudut D juga 90 derajat. Untuk sifat yang ketiga adalah dapat menempati bingkainya dengan 8 cara, dan sifat yang keempat yaitu mempunyai 4 sumbu simetri. Untuk sifat selanjutnya adalah diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang, sehingga mengakibatkan panjang AO sama dengan panjang CO, sedangkan panjang BO sama dengan panjang DO. Untuk selanjutnya adalah perpotongan diagonalnya membentuk sudut siku-siku, yaitu AO berpotongan dengan BO sehingga menghasilkan sudut siku-siku, BO berpotongan dengan CO menghasilkan sudut siku-siku juga, CO dan DO juga berpotongan dan menghasilkan sudut siku-siku, begitu juga dengan DO dan juga AO menghasilkan sudut siku-siku, sehingga mengakibatkan sudut AOB sama dengan sudut BOC sama dengan sudut COD sama dengan pula dengan sudut AOD, yaitu sebesar 90 derajat. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai keliling dari persegi. Keliling persegi adalah dengan menjumlahkan panjang dari sisi-sisinya, sehingga keliling sama dengan sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi CD dan juga ditambah dengan sisi AD. Jika panjang sisi-sisinya adalah S, AB sama dengan S, BC sama dengan S, CD dan DA juga S, maka keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S, sehingga menghasilkan 4S. Jadi, rumus keliling dari persegi adalah 4S. Misalkan di sini terdapat persegi ABCD dengan panjang sisi-sisinya adalah 26 cm, maka keliling dari persegi ABCD adalah keliling sama dengan 4 dikalikan dengan panjang sisinya, sedangkan panjang sisinya adalah 26 cm, maka 4 dikali dengan 26 cm menghasilkan 104 cm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas dari persegi. Dari sifat-sifat persegi, diketahui bahwa persegi adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang, sehingga luas persegi adalah sisi dikali dengan sisi. Jika panjang sisi-sisinya adalah S, maka luas sama dengan sisi dikalikan dengan sisi, atau bisa ditulis dengan S kuadrat. Selanjutnya di sini terdapat persegi ABCD dengan panjang sisinya adalah 16 cm. Maka luasnya adalah luas sama dengan S kuadrat, sehingga 16 dikuadratkan menghasilkan 256 cm persegi. Nah, setelah mempelajari mengenai jenis-jenis, sifat-sifat, keliling dan juga luas dari segi empat, sekarang kita latihan soal ya. Untuk soal yang pertama yaitu satu kaleng cat bisa digunakan untuk mengecat permukaan dinding yang luasnya adalah 30 meter persegi. Jika permukaan dinding berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter dan lebarnya adalah 9 meter, maka berapakah kaleng cat yang dibutuhkan? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, coba apa yang diketahui dari soal di atas? Ya, yang diketahui yaitu
Satu kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat seluas 30 meter persegi. Sedangkan panjang dari tembok yang akan kita cat adalah 10 meter. Lebarnya adalah 9 meter. Yang ditanyakan adalah berapa kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat tembok yang panjangnya 10 meter dan lebarnya adalah 9 meter. Karena bentuk dindingnya persegi panjang, maka pertama-tama kita mencari luas dari persegi panjang, yaitu menggunakan rumus panjang dikalikan dengan lebar, yaitu 10 dikalikan dengan 9, yaitu menghasilkan 90 meter persegi. Jika luas dinding 30 meter persegi menghabiskan satu kaleng cat, maka dinding seluas 90 meter persegi menghabiskan berapa cat? Ya, jadi kita bagi, yaitu 90 dibagi dengan 30, sehingga menghasilkan angka 3. Nah, angka 3 ini adalah cat yang akan kita gunakan untuk mengecat tembok yang seluas 90 meter persegi. Jadi, dengan luas permukaan dinding 90 meter persegi menghabiskan cat sebanyak 3 kaleng. Untuk soal yang kedua adalah kebun paman berbentuk persegi dengan luas 3025 meter persegi. Maka, berapakah keliling kebun paman? Nah, kita sama-sama bahas ya. Apa yang diketahui dari soal di atas? Yang diketahui adalah luas persegi, yaitu 3025 meter persegi. Sedangkan yang ditanya adalah berapakah keliling dari kebun paman tersebut. Sebelum kita mencari keliling, kita harus terlebih dahulu mencari sisi dari persegi tersebut, yaitu dengan rumus luas sama dengan sisi kuadrat. Maka 3025 meter kuadrat sama dengan sisi kuadrat. Sehingga S adalah akar dari 3025, yaitu menghasilkan 55 meter. Setelah kita mengetahui bahwa persegi tersebut memiliki sisi sepanjang 55 meter, maka kita akan mencari keliling dari kebun tersebut, yaitu dengan rumus 4 dikali dengan sisi, yaitu 4 dikali dengan 55 meter, sehingga menghasilkan 220 meter. Jadi, kebun milik paman memiliki keliling 220 meter. Untuk selanjutnya adalah soal yang ketiga. Sebuah halaman rumah bagian tengahnya berbentuk belah ketupat yang ukuran diagonalnya 16 meter dan 24 cm. Bagian tengah halaman rumah tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput adalah 15.000 per meter persegi, hitunglah biaya yang diperlukan untuk menanam rumput tersebut. Nah, seperti biasa, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, dari soal tersebut, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah diagonal 1 sama dengan 16 meter, diagonal 2 sama dengan 24 meter, dan harga rumputnya adalah 15.000 per meter persegi. Sedangkan yang ditanya adalah biaya yang diperlukan untuk menanam rumput. Langkah pertama, kita harus menghitung luas dari tanah tersebut. Tanah yang akan ditanami rumput berbentuk belah ketupat, sehingga luasnya dengan rumus setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2, di mana diagonal 1 adalah 16 meter dan diagonal 2 adalah 24 meter. Maka luas dari tanah yang akan ditanami rumput adalah 192 meter persegi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa luas tanah yang akan kita tanami rumput adalah 192 meter persegi,
kita kalikan saja dengan biaya per meternya. Jadi, biaya yang diperlukan adalah 192 dikalikan dengan Rp15.000, sehingga menghasilkan Rp2.880.000. Jadi, biaya yang diperlukan untuk menanam rumput seluas 192 meter persegi adalah Rp2.880.000. Soal yang keempat adalah taman di depan rumah Pak Ali berbentuk jejer genjang. Panjang sisi yang berbeda adalah 8 meter dan juga 12 meter. Di sekeliling taman tersebut dipasang lampu setiap 4 meter. Berapakah banyak lampu yang akan terpasang? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, yang diketahui dari soal tersebut adalah panjang sama dengan 12 meter, sedangkan lebarnya adalah 8 meter. Sedangkan di sekeliling taman akan dipasang lampu setiap 4 meter. Jadi, berapa banyak lampu yang akan terpasang? Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu kita harus mengetahui dulu keliling dari taman tersebut. Nah, karena taman tersebut berbentuk jejer genjang, maka kita mencari kelilingnya dengan menggunakan rumus keliling dari jejer genjang, yaitu 2 dikalikan dengan panjang ditambah dengan lebar, di mana panjang dari taman tersebut adalah 12 meter dan lebarnya adalah 8 meter. Sehingga 2 dikalikan dengan 12 ditambah 8, sehingga menghasilkan 2 dikali dengan 20, yaitu 40 meter. Sehingga keliling dari taman tersebut adalah 40 meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapakah banyak lampu yang terpasang. Banyaknya lampu yang terpasang dapat dicari dengan membagi keliling dari taman dengan batasan atau jarak yang sudah ditentukan, yaitu 4 meter. Sehingga 40 meter dibagi dengan 4 meter, sehingga menghasilkan angka 10. Nah, angka 10 ini merupakan jumlah lampu yang akan dipasang. Jadi, banyaknya lampu yang terpasang adalah 10 lampu. Nah, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.